dan saya ingin belak-belakan berada di belakang trio RRT, di belakang mereka. Mereka kalangan, saya boleh menyebut kalangan yang jauh lebih muda. Saya menyebut anak-anak muda. Tapi kemampuan mereka, sikap akademik mereka, agak menyilaukan, Bung. Agak menyilaukan. Jokowi tidak pernah ngimpi. Jokowi tidak pernah mengira. Jokowi tidak pernah menduga bakal ketemu dengan tiga kekuatan yang begini fundamental sikapnya. Mereka orang-orang dunia akademik yang gigih. Jokowi tidak tahu, tidak mikir, tidak ngimpi. Dan Jokowi mau menghancurkan mereka dengan cara menarik si Egy tadi itu. Itu tidak ada hubungan. Tidak kena. Jokowi hanya menipu diri atau tertipu oleh bayangannya sendiri bahwa bisa melemahkan orang-orang yang menuntut tanggung jawab dia sebagai orang yang menggunakan ijazah. Menuntut. Ya Bung, salam kembali. Dan saya ingin belak-belakan berada di belakang trio RRT, di belakang mereka. Mereka kalangan, saya boleh menyebut kalangan yang jauh lebih muda. Saya menyebut anak-anak muda. Tapi kemampuan mereka, sikap akademik mereka, agak menyilaukan, Bung. Agak menyilaukan. Jokowi tidak pernah ngimpi. Jokowi tidak pernah mengira. Jokowi tidak pernah menduga bakal ketemu dengan tiga kekuatan yang begini fundamental sikapnya. Mereka orang-orang dunia akademik yang gigih. Jokowi tidak tahu, tidak mikir, tidak ngimpi. Dan Jokowi mau menghancurkan mereka dengan cara menarik si Egy tadi itu. Itu tidak ada hubungan. Tidak kena. Jokowi hanya menipu diri atau tertipu oleh bayangannya sendiri bahwa bisa melemahkan orang-orang yang menuntut tanggung jawab dia sebagai orang yang menggunakan ijazah. Menuntut. Mereka itu menuntut. Warga negara menuntut. Dan tuntutan mereka itu didasarkan pada dasar tidak percaya, dibuktikan dengan keilmuan yang berbeda-beda di antara tiga orang itu. Beda. Kemampuan mereka beda-beda. Semuanya mampu menunjukkan gejala Jokowi bohong. Jokowi bohong. Bung, di berbagai kalangan itu udah mulai menyalah-nyalahkan mereka ini begini-begini. Sekarang mereka mau dilemahkan. Enggak bisa lemah. Nggak bisa lemah. 20 juta siapa ini Durjana ini di SP3 kan 20 juta orang kayak begitu ditarik ke barisan Jokowi, tidak bisa melemahkan trio RRT, tidak bisa. Wilayahnya beda. Mereka ini berdasarkan kerja, berdasarkan keilmuan, berpikir berdasarkan dunia ilmu, melakukan penalaran dengan perasaan terdalam. Itu didasarkan pada dunia ilmu. Egy
20 juta, 200 juta EGI nggak bisa melemahkan orang ini. Silahkan ambil 20 juta EGI. Orang-orang ini tidak akan menjadi lemah. Tidak akan menjadi lemah. Yang mendukung orang-orang ini, yang pertama, yang paling fundamental itu kaum sarjana, dan yang paling pokok itu orang-orang yang ahli. Pendukung trio RRT ini orang-orang ahli betul di bidang-bidang yang tiga-tiganya geluti, tiga-tiganya memiliki bidang itu. Yang mendukung beliau bertiga orang-orang yang mengerti tiga ilmu itu yang pokok, yang terdekat. Di belakangnya ada kaum akademisi, ada mahasiswa. Gajah Mada ada, yang juga sedang menggoyah Gajah Mada sana. Dan banyak golongan kaum akademisi, golongan kaum aktivis, golongan kaum seniman. Pokoknya golongan intelektual di belakang trio RRT. Di belakang trio RRT ini ada kekuatan-kekuatan besar sekali. Dan rakyat, kecuali Termul itu Bung, yang sekolah, Termul yang sekolah itu membuta tulikan dirinya, mungkin karena sudah buta, karena sudah dapat duit dan jabatan itu aja. Dan butalah. Dan Termul yang memang buta, Termul yang nggak ngerti apa-apa, yang suka ikut bacot, tapi nggak ngerti apa-apa, itu mungkin mayoritas. Termul itu nggak ngerti apa-apa dalam persoalan ini. Dan mereka menuduh trio RRT itu bikin heboh. Tunggu dulu, bikin heboh. Heboh apa? Begini Bung, 3 orang ini membawa risalah kebenaran. Bung, kalau dalam dunia agama kita mengenal Rasul. Rasul itu orang yang membawa risalah. Yang ahli-ahli agama itu berbicara tentang Rasul, itu berkaitan dengan Rasul arsala, Rasula bil huda, yaitu arsala Rasula bil huda wa dinil haq. Rasul itu membawa risalah tentang dinil haq, tentang agama yang benar. Risalah kebenaran. Ya tidak ngomong agama dalam pengertian teknis. Yang dibawa itu juga kehidupan, yang dibawa itu juga cara membangun kehidupan yang benar dan cara beragama yang benar. Nah, Rasul membawa risalah itu kan menimbulkan keguncangan sampai tingkat dunia, Bung. Keguncangan, guncang. Rasul mau dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Itu kaumnya sebenarnya. Guncang. Kebenaran dari zaman apapun kalau disampaikan kepada masyarakat, guncang masyarakat. Karena kaget. Risalah kebenaran, ini kebenaran teologis, kebenaran keagamaan, kebenaran langit, kebenaran mutlak, dibawa guncang Bung. Saya tidak ingin ceramah agama dalam hal ini. Anda semuanya tahu bagaimana Rasul menimbulkan keguncangan di zaman itu. Nah sekarang ini kaum akademisi, golongan ilmuwan, ini membawa risalah kebenaran ilmiah, risalah kebenaran akademik. Risalah ini juga guncang Bung. Ya jangan kaget, jangan heran kalau masyarakat Indonesia guncang karena kebenaran. Yang guncang itu Jokowi, guncang karena itu mengancam harga dirinya. Itu kalau punya harga, itu mengancam perasaannya, mengancam keselamatannya. Selamat apa? Oh, dia kan sudah bohong sana sini. Bohongnya jangan sampai diungkap.
Terancamlah, dia ingin bohong sempurna, jangan teruncap, jangan sampai diungkap oleh orang, maka dia guncang. Lalu dia gunakan kamu, termul itu. Digunakanlah itu. Kalian mengabdi kepada Jokowi, bukan kepada kebenaran, bukan pada republik. Kalian tidak mengabdi pada rakyat. Kalian menjilati Jokowi, tahu? Nah, Jokowi ya mungkin sebenarnya tadinya ya sudahlah, mari kita tempuh jalan apa. Kalau untuk Jokowi kan itu tidak akan mencelakakan dia, ya sudah bilang. Tapi ketika orang-orang ini juga menelusuri, juga menyampaikan risalah tentang kebohongan anaknya itu enggak sekolah. Itu loh yang disebut si ngantuk itu. Ya memang rupanya begitu, matanya itu kayak gitu. Nah, anak itu enggak sekolah. Wah, ini lebih terancam. Jokowi lebih terancam. Jokowi tidak ngimpi, tidak menduga, tidak pernah berprasangka hidupnya bakal kepentok dengan 3 orang yang membawa risalah kebenaran. Jokowi tidak punya. Nah, enggak tahu ya, perkara sakit ini apakah karena sakitnya dosa-dosanya, apa sakit perasaannya, apa karena dia mentok nggak menduga akan ketemu. 3 orang ini tidak bakal bisa dibeli, tidak bakal. 3 orang ini saya akan dukung dan banyak orang mendukung. Kalau toh umpama kalah ya nggak apa-apa kalah, tapi mereka tidak mengalah, tidak sowan, tidak merangkak-rangkak seperti Egy Sujana. Egy Sujana merangkak-rangkak ke Solo. Mereka tidak. Mereka ini tegak dalam kebenaran. Mereka tegak dalam prinsip bahwa mereka istiqomah. Tidak akan menerima perlakuan apapun yang membuat mereka punya harga diri sebagai ilmuwan. Itu bakal dibeli. Tidak. Mereka orang terhormat. Kalau mereka kalah, nanti kalah dalam urusan di pengadilan umpama, tapi insya Allah tidak kalah. Jokowi bakal nyungsep. Mereka bakal memenangkan pertarungan dalam risalah kebenaran. Mereka akan memenangkan pertarungan dengan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta mendukung mereka. Begitu Bung, mereka orang-orang yang istiqomah, yang berjuang, dan banyak kalangan yang mendukung, banyak yang membackup. Ibaratnya, kalau mereka dihukum, itu kayaknya beratus-ratus ribu orang mau saja mendampingi mereka di penjara. Ibaratnya kalau dihukum, tapi mereka tidak akan dihukum. Salam dari TV Anak Bangsa.